Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video terupdate di channel ini. Oh iya, jangan lupa untuk memulai videonya, kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, materi pada video ini akan membahas mengenai konsep gelombang dengan tujuannya yakni mampu memformulasikan masalah perambatan gelombang melalui suatu medium. Yang kedua, mampu memformulasikan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal. Sebelumnya, konsep mapping yang akan kita bahas pada video ini adalah mengenai gelombang yang diklasifikasikan berdasarkan medium yakni gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, berdasarkan arah getar yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal, dan berdasarkan amplitudo yakni gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Lalu gelombang memiliki karakteristik tersendiri yakni adanya periode, adanya frekuensi, adanya amplitudo, adanya panjang gelombang, adanya fase, adanya cepat rambat gelombang. Sedangkan gelombang juga memiliki gejala-gejala yakni gejala dispersi, pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Sebelumnya, gelombang itu merupakan suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan getaran yang merambat dan getaran sendiri merupakan sumber gelombang. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat dan gelombang yang bergerak akan merambatkan energi atau tenaga. Gelombang juga dapat diartikan sebagai bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium, di mana gelombang itu diklasifikasikan berdasarkan medium perambatannya. Contoh yakni gelombang mekanik, contohnya adalah gelombang tali yang merambat karena ada medium perambatannya yakni zat padat dan gas. Dan juga gelombang mekanik itu contohnya adalah gelombang air, yaitu medium perambatannya adalah zat cair. Yang selanjutnya yakni gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu contohnya adalah gelombang sinar matahari yang medium perambatannya tanpa medium perambatan. Yang kedua adalah gelombang yang berdasarkan arah getarnya. Gelombang yang berdasarkan arah getarnya contohnya adalah gelombang transversal yang arah perambatannya itu tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal itu arah perambatannya yakni sejajar, seperti gambar yang ada di slide ini. Selanjutnya yakni gelombang berdasarkan amplitudo itu terdiri dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini dibagi menjadi dua, yakni gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat. Karakteristik gelombang terdiri dari puncak gelombang, yakni titik tertinggi pada gelombang, misal dari titik B ke F, dan dari titik B ke F, di titik B, titik F, dan titik J. Sedangkan dasar gelombang itu titik terendah pada gelombang, contohnya yakni titik D dan titik H. Bukit gelombang itu lengkungan dari A, B, C, lalu E, F, G, lalu I, J, K juga. Sedangkan lembah gelombang itu adalah cekungan dari C, D, E atau G, H, I, C, D, E, G, H, I. Lalu panjang gelombang atau dilambangkan dengan lambda, yakni jarak antara dua puncak berurutan, misal dari B ke F itu satu panjang gelombang, dan jarak antara dua dasar berurutan, misal dari titik D ke H, atau dari titik A ke E, atau dari titik E ke I, itu satu panjang gelombang. Lalu amplitudo, nilai mutlak simpangan terbesar yang dapat dicapai partikel, itu misal dari B ke B aksen, atau dari D ke titik ini, atau yang kita lambangkan dengan D aksen. Lalu periode itu adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak yang berurutan. B ke F itu berapa periodenya, berapa lamanya dalam satuan second.
dan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua dasar yang berurutan dari titik D ke H, itu berapa lamanya. Sedangkan fase gelombang itu adalah 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, atau sampai dengan n lambda itu memiliki fase yang sama. Sedangkan 3/2 lambda kali 5/2 lambda, 7/2 lambda, atau 2n dikurangi 1 dikali setengah lambda memiliki fase yang berlawanan. Sedangkan cepat rambat gelombang itu adalah V sama dengan lambda per periode atau sama dengan lambda kali F, di mana lambda itu satu panjang gelombang yang satuannya meter, V itu adalah cepat rambat gelombang yang satuannya meter per second, dan T sama dengan periode gelombang yang satuannya adalah second, F frekuensi gelombang yang satuannya adalah hertz atau getaran per detik. Contoh yang pertama, misalkan pada permukaan sebuah danau terdapat dua gabus yang terpisah satu dengan yang lainnya sejauh 60 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per second atau disingkat 2 Hz. Jika salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang, sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang, tentukan cepat rambat gelombang pada permukaan danau. Nah, titik A itu merupakan gabus, titik B itu merupakan gabus, dan di antara kedua gabus itu terdapat bukit gelombang. Yang ini satu bukit gelombang, maka dari titik A ke B itu adalah 3/2-nya lambda, karena dari titik A ke satu bukit gelombang ini adalah 1 lambda, dan dari satu bukit gelombang ini ke titik B, titik gabus B itu setengahnya lambda, berarti 1 lambda ditambah setengah lambda itu sama dengan 3/2 lambda. Jarak AB atau jarak antar gabus itu 3/2 lambda, sehingga 3/2 lambda itu sama dengan 60 cm. Untuk mencari tahu satu lambdanya, satu panjang gelombangnya, itu menggunakan dari 3/2 lambda ini, yakni 2/3-nya dikali 60 cm, itu sama dengan 40 cm. Yang diketahui juga adalah frekuensi 2 Hz. Berarti untuk mencari cepat rambat gelombang itu sama dengan lambda dikali F, yakni 40 cm dikali 2 Hz, itu sama dengan 80 cm per second. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 80 cm per second. Selanjutnya persamaan umum gelombang itu yakni Y sama dengan A sin omega T dikurangi Kx, dengan A itu adalah amplitudo getaran, T-nya itu lama bergetarnya, K itu adalah bilangan gelombangnya, omega itu frekuensi sudutnya, X itu jarak titik sembarang, dan Y itu adalah simpangan getaran di titik sembarang. Contohnya misalkan Y sama dengan 0,2 sin 0,4 pi dikali 60 T dikurangi X, di mana X dan Y itu dalam satuan cm dan T dalam satuan sekon. Y sama dengan 0,20 sin 0,4 pi ini dikalikan 60 T, lalu 0,4 pi dikalikan dengan minus X. Jadinya 0,4 pi dikali 60 yakni 24 pi, minus 0,4 pi kali 1X yaitu minus 0,4 px. Nah, pada contoh soal tadi bahwasanya kita akan mencari arah perambatan gelombangnya ke arah mana. Karena kita bisa mengetahui berdasarkan sin yang ada di dalamnya yakni negatif, maka bisa diketahui bahwasanya arah gelombangnya itu perambatannya ke arah kanan. Yang kedua yakni untuk mencari amplitudo bisa dicari dengan persamaan yang ada di depan sin yakni 0,20 cm. Untuk mencari frekuensinya itu dapat dicari dengan menggunakan omega. Omega itu berasal dari depannya T, yakni 24 pi itu sama dengan 2 pf, yakni 24 pi sama dengan 2 pf, berarti frekuensi itu adalah 24 pi dibagi dengan 2 pi sama dengan 12 Hz. 24 dibagi 2, pi-nya habis. Ya, selanjutnya untuk mencari panjang gelombang itu bisa dicari dengan menggunakan K. K ini berasal dari depan X, yaitu 0,4 pi. Yang ini K. Yang ini 24 pi itu omega. K itu sama dengan 0,4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Rumus dari K adalah 2 pi per lambda. 0,4 pi sama dengan 2 pi per lambda.
lambda atau panjang gelombang itu sama dengan 2pi dibagi 0,4 pi sama dengan 5 cm. Jadi untuk mencari cepat rambat gelombang itu adalah V sama dengan lambda kali F sama dengan 5 cm, lambdanya F-nya 12 Hz, 5 dikali 12 yakni 60 cm per second. Selanjutnya yakni jarak antara pusat rapatan dan renggangan. Jarak pusat rapatan pada gelombang longitudinal yakni dilambangkan dengan A, dan pusat rapatan selanjutnya dilambangkan dengan C. A ke C itu 1 lambda. Pusat renggangan yang dilambangkan dengan B, dan pusat renggangan selanjutnya dilambangkan dengan D. B ke D itu 1 lambda. Sedangkan pusat rapatan dengan pusat renggangan A, B itu hanya setengahnya lambda. Sedangkan dari B ke C juga itu adalah setengahnya lambda. Dari C ke D itu adalah setengahnya lambda. Contohnya misalkan sebuah selinki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan yang berdekatan 20 cm. Jika frekuensi gelombang 60 Hz, tentukan cepat rambat gelombang longitudinal tersebut. Berarti pusat rapatan dan pusat renggangan yang berdekatan itu 20 cm, yakni sama dengan setengahnya lambda. Untuk mencari satu lambdanya, bisa dicari dengan setengah lambda sama dengan 20 cm. 2 ini pindah ke atas, jadi 20 dikali 2 sama dengan 40 cm. Kalau diubah menjadi meter yakni 0,4 meter. Dengan frekuensinya yang sudah diketahui yakni 60 Hz, bisa dicari mencari cepat rambat gelombang itu V sama dengan lambda dikali F, yakni 0,4 meter. Dari lambdanya F-nya itu 60 Hz, berarti 0,4 dikali 60, 24 meter per second. Atau untuk mencari cepat rambat dengan satuan cm per second itu dikonversikan menjadi 2400 cm per second. Nah, bagaimana kawan-kawan? Sudah pada paham belum? Kalau belum pada paham, boleh kalian bisa menghubungi WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook yang ada di deskripsi channel ini. Dan sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah dan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.